Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukrillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, wa ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Perindustrian beserta seluruh keluarga besar yang hadir pada sore hari ini, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena di hari yang ke-24 ini kita masih diberikan kekuatan, kenikmatan, kesempatan sehingga kita dapat bertemu di kantor ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, para sahabat, dan insyaallah hadirin sekalian mendapat syafaatnya di yaumul masyakilak. Amin ya rabbal alamin. Ya, Pak Kepala Balai dan hadirin sekalian saya hormati, bahwa puasa itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu upavasa. Apa makna daripada hakikat upavasa? Ini kata sarapan daripada bahasa Sanskerta. Kalau kita lihat bahwa makna dari upa dan fasa, upa itu artinya hidup, fasa itu artinya dekat. Makna daripada upavasa artinya seseorang yang hidup, yang senantiasa dekat dengan Sang Maha Pencipta. Puasa dalam bahasa Arab itu disebut dengan siam atau saum. Maka kalau siam atau saum ini arti sarapannya bahasa Indonesia artinya menahan. Apa yang ditahan, Bapak Ibu hadirin sekalian? Yang ditahan itu ada beberapa macam. Yang pertama, tidak makan dan tidak minum, kemudian tidak merokok, juga tidak berhubungan suami istri di waktu siang hari. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini yang disebut dengan siam. Maka kalau kita berpedoman kepada dua kata ini dari bahasa Sanskerta dan juga bahasa Arab, maka kemudian orang-orang yang berpuasa itu akan senantiasa dapat mengendalikan hawa nafsunya. Baik nafsu syahwatnya, nafsu makannya, nafsu minumnya, dan nafsu lain-lainnya. Hadirin sekalian saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebetulan kita punya kepala balai ini sangat luar biasa. Beliau adalah seorang dokter. Maka saya ambil materi hari ini adalah puasa dengan kesehatan. Dalam sebuah buku yang berjudul Puasa dengan Kesehatan yang ditulis oleh seorang dokter di zaman pertengahan namanya Ibnu Sina atau Avicenna biasanya disebut di barat, beliau mengatakan bahwa ada 3 macam manusia yang termotivasi atau melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena disebabkan 3 motivasi. Motivasi pertama adalah seseorang yang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena ingin masuk surga. Ingin masuk surga. Orang semacam ini disebut seperti orang yang sedang berdagang. Dia main hitung-hitungan, untung dan rugi. Yang didapatkan dalam puasa seorang seperti ini, maka yang terjadi adalah ada riya di dalamnya, ada sum'ah di dalamnya, ada ujub di dalamnya, dan lain-lain sebagainya. Sementara yang kedua, kata Ibnu Sina, bahwa puasa yang kedua atau ibadah yang dilakukan karena termotivasi atas dia takut siksa neraka. Dia takut siksa neraka, maka dia melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, orang seperti ini biasanya seperti orang yang koruptor misalnya, atau penjahat dan lain sebagainya. Dia ingin supaya dia melaksanakan ibadah itu seolah-olah hari itu juga langsung diampuni dosanya. Atau dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena takut pimpinannya.
Ini orang semacam ini dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Maka kata Nabi SAW, Pak Kepala Balai, bahwa Rasulullah bersabda, kam min shaimi laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Banyak orang yang melaksanakan puasa, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali mendapatkan lapar dan dahaga saja. Hadirin sekalian saya hormati, kemudian faktor yang ketiga yang memotivasi seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia berpuasa bukan karena takut pimpinan, bukan karena takut Allah, ingin masuk surga, tidak. Atau takut karena akan siksa neraka, tidak. Tapi dia mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang semacam ini insya Allah yang termasuk kita-kita yang ada di sini. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Maka yang Islam hadir untuk berbuka puasa didampingi juga dengan Pak Kepala Balai dan rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang non-muslim. Ini sangat luar biasa. Maka dampak daripada puasa seseorang itu dia berdampak ada 3 faktor. Yang pertama, puasa akan mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang selalu bersabar. Yang kedua, puasa melatih kita untuk senantiasa menjaga tali silaturahim. Pak Kepala Balai dan hadirin sekalian yang saya hormati, mari kita lihat. Pergi haji ke kota Mekah, sampai di sana ketemu makam Ibrahim. Kalau Bapak Ibu hidupnya ingin berkah, jadilah selalu silaturahim. Kemudian yang ketiga, dampak daripada puasa seseorang melaksanakan puasa itu akan menjadikan kita tadi melatih, mendidik, melatih, kemudian membina kita untuk menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun. Maka ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kalian sebagaimana orang-orang dahulu berpuasa. Nah, di akhir ayat ini, semoga engkau menjadi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, di sini ayat ini memberikan gambaran bahwa puasa ini bukan saja umat Islam yang laksanakan. Nasrani juga laksanakan puasa. Nabi Isa itu puasa sampai 40 hari, Pak. Berapa hari? 40 hari. Nah, di kalangan Nasrani juga puasa. Ada puasa karena niatnya, karena ada sesuatu, makan kematian, ada dia puasa juga. Ini di kalangan Nasrani, khususnya Katolik, itu banyak puasa. Ya. Hadirin sekalian saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syariat puasa adalah syariat yang tertua setelah sholat, sebelum sholat. Kita lihat Nabi Adam alaihissalam, ayat ini tadi bilang sebagaimana orang-orang dahulu berpuasa. Nabi Adam alaihissalam puasanya itu 1 tahun, kalau 1 tahun itu 365 hari, bahkan Nabi Adam berpuasa sebanyak 363 hari. 2 hari free, Idul Fitri sama Idul Adha saja. Lain sisa puasa terus. Maka beliau ketika mendapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Kejadian ada, bahkan dalam Al-Qur'an juga ada, surat Al-Baqarah ayat 30, surat kedua ayat 30. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika Allah menjadikan Adam alaihissalam, pada waktu itu Allah mengumumkan kepada para malaikat bahwa akan dijadikan sebuah khalifah. Satu khalifah artinya pemimpin di dunia ini. Lalu malaikat menyangka, ya Allah, mengapa engkau hendak menjadikan makhluk yang akan merusakkan bumi ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya saya lebih tahu daripada kalian. Hadirin sekalian saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dampak daripada puasa itu sendiri, mari kita lihat di kitab-kitab suci kita, baik di Injil maupun di dalam Al-Qur'anul Karim maupun di Taurat dan Zabur, mengajarkan untuk senantiasa berkasih sayang. Berkasih sayang di antara kita. Hadirin sekalian saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih kurang lebih sekitar 10 menit. Ya. Makanya kalau orang-orang berpuasa itu Pak Kepala Balai ya, itu sangat luar biasa. Mereka sangat berkasih sayang. Buktinya
yang muslim sekarang berbuka dihadiri oleh yang teman-teman saudara kita yang non-muslim. Ini menandakan kebersamaan. Menandakan kita bersama-sama. Soal keyakinan itu masing-masing. Soal keyakinan masing-masing. Tapi kalau soal kemanusiaan kita sama-sama. Jelas ya? Pak Kepala dan hadirin sekalian saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah cerita singkat buat kita. Pak Kepala, kalau di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu beliau mengatakan kepada para sahabat, nanti sebentar buka puasa pakai yang manis-manis. Pakai apa? Yang manis, tapi yang tidak dibakar api. Yang tidak dibakar api. Contohnya apa? Ada pisang, ada jeruk, ada kurma, ada semangka dan lain-lain sebagainya. Apa rahasianya Pak? Pak dokter sudah tahu ini. Beliau kan dokter. Apa rahasianya? Ternyata kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang berpuasa itu dia akan sehat. Sumu tasihu. Puasalah kamu niscaya kau sehat. Betul apa tidak? Halo? Betul? Orang yang sakit mah betul-betul kalau dia niat untuk sehat, insya Allah dia puasa sehat. Kalau puasa menjadi penyakit, maka coba kita lihat, Pak dokter lebih tahu. Ketika orang mau operasi di rumah sakit, disuruh makan apa? Disuruh puasa. Halo? Disuruh makan atau disuruh puasa? Puasa. Berarti puasa mengandung kesehatan tingkat tinggi. Andai kata kalau puasa bukan menjadi sehat, maka orang mau operasi tidak akan mungkin disuruh puasa, tapi disuruh makan supaya kuat. Tapi kenapa Pak rahasianya? Ternyata Rasulullah sudah memberikan gambarannya kepada kita. Maka kalau puasa bukannya ikut sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kolesterol akan lari per setan. Lari per siapa? Setan, bukan lari per kita. Itu kolesterol. Apalagi asam urat lari per setan pun ada. Kira-kira begitu. Jelas ya? Kemudian apa lagi? Apa lagi Pak? Hah? Kolesterol, asam urat, apa lagi? Darah tinggi lari per setan pempunakan. Kira-kira begitu. Bukan buat kita. Karena rahasianya di situ Pak. Iya, sumutasiu, puasalah kamu, niscaya kau akan sehat. Nah sekarang Pak Kabalai, ini saya heran umat Islam sekarang. Disuruh oleh Nabi buka puasa dengan yang manis, manis. Tapi yang tidak dibakar api. Ibu-ibu, halo, pernah dengar nggak Rabi'ah Al-Adawiyah? Pernah dengar? Bapak-bapak pernah tahu Rabi'ah Al-Adawiyah? Iya, kenal di mana Pak? Ya. Baik, hadirin sekalian saya hormati, Rabi'ah Al-Adawiyah menunjukkan kelasnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dipuji dan dipuja manusia. Apa kata beliau? Beliau ketika jalan ke pasar ketemu ada seorang ulama, seorang ustadznya lagi ceramah. Wahai saudara-saudara, ingin masuk surga ikut beta. Kalau takut neraka, mari kita sholat dan seterusnya dan seterusnya. Dia pulang Rabi'ah Al-Adawiyah ambil air dengan minyak. Air 1 gen 5 liter, minyak 1 gen 5 liter. Dia bawa. Sampai ke hadapan ustadznya, dia tanya, wahai ustadz, wahai kiai, tolong tunjukkan beta di mana itu surga. Biar beta bakar dia agar orang ibadah kepada Allah, bukan karena ingin masuk surga. Ya, hadirin sekalian, beliau tanya kepada Pak Kiai, tolong tunjukkan kepada beta di mana itu surga, biar di mana itu neraka, biar beta siram makan. Biar matinya api agar orang beribadah kepada Allah, jangan dia takut masuk neraka. Tapi dia mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya doanya yang terkenal, Ilahi lastunil firdaus si ahla. Ada lagi? Ilahi Rabbi anta maksudi wa ridhaka matlubi atni Muhammadaka wa ma'rifatak. Tapi kalau yang tadi syair tadi itu Abu Nawas. Dia punya syair. Ilahi lastulil firdaus si ahla wala aqwa. Terus alan naril jahimi. Ya Allah, orang semacam beta ini semungkin masuk surgamu. Tapi beta juga takut akan siksa nerakamu. Betul? Fahabali taubatan wa ghfir dzunubi. Halo Bu? Halo? Bisa? Lanjut, ini 1 menit lagi.
fa innaka ghafiru dzambin azim. Demikian Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, kesimpulannya begini. Ada 5S dalam kehidupan kita berpuasa ini, ada 5S yang harus kita pegang. Yang harus kita pegang adalah 5S. S yang pertama, selalu bersyukur. Bersyukur kepada Allah. Terus Bu? Oh iya, sudah. Oke, yang kedua, selalu bersabar. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa al-hasyim. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong. Memang ini sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk dalam melaksanakannya. S yang ketiga, selalu menjaga tali silaturahim. Menjaga tali silaturahim. Seperti ini. Alhamdulillah. S yang keempat, selalu menjaga koneksitas hubungan kita sesama orang tua kita, sesama manusia, dan juga sesama rekan-rekan kerja dan lain sebagainya. Kemudian S yang terakhir, selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Barangkali itu kesimpulannya, insyaallah ke balai. Mudah-mudahan kita doakan ke balai beserta seluruh rekan-rekan di sini, seluruh staf dan seluruh pegawai di sini, mudah-mudahan senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya karim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Engkau yang Maha Pengasih tak pernah memilih kasih, dan Engkau yang Maha Penyayang tak pernah memandang sayang. Segenap pujian dan sanjungan hanya kepadamu kami alamatkan. Doa dan harapan hanya kepadamu kami tujukan. Di haribaan-Mu yang mulia, diri kami yang lemah ini kami sandarkan ya Rabb. Allahumma ya Allah, di sore hari ini kami diundang khusus oleh Bapak Kabalai Perindustrian Provinsi Maluku ya Allah, beserta seluruh anggota di sini ya Allah. Berikanlah kesehatan kepada beliau dan seluruh keluarga besar perindustrian ini ya Allah, dalam melaksanakan tugas sehari-hari ya Allah. Jauhkanlah beliau dan seluruh kami yang ada di sini daripada segala mara dan bahaya, bala dan bencana. Rabbana taqabbal minna du'ana, Rabbana taqabbal minna du'ana. Ya Allah, kabulkanlah doa kami, eratkanlah kami dalam keragaman, satukanlah kami dalam kebersamaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mari ya muslim kita doa sama-sama buka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu zahabat zuma'u wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Jalan beriring di si ubur-ubur, ambillah tali di ikat rotan. Sampai di sini Haji Ma'ruf bertutur, insyaallah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Ya, pas.